Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5A, subtema 2, pembelajaran keempat. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai ya belajarnya. Nah, Indonesia terkenal akan keindahan alamnya, deretan pegunungan yang tinggi menjulang, perbukitan yang terhampar padang rumput, dan pantai dengan ombak yang membiru. Nah, itu semua merupakan contoh kenampakan alam. Tahukah kalian, kenampakan alam yang disebut juga bentang alam merupakan segala sesuatu yang terbentuk oleh peristiwa alam, baik itu secara alamiah maupun buatan manusia. Nah, kenampakan alam. Kenampakan yang terjadi secara alamiah atau buatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kenampakan alam wilayah daratan. Ada pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Lalu kenampakan alam wilayah perairan. Ada danau, rawa, sungai, dan laut. Selanjutnya ada kenampakan buatan. Nah, kenampakan buatan ini adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Contohnya, ada pelabuhan, bandar udara, waduk, dan perkebunan. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yuk kenali Indonesia lebih dekat. Nah, yang pertama Pulau Sumatera ya. Di Pulau Sumatera, kenampakan alamnya ada Gunung Leuser. Kedua, ada Gunung Kerinci. Ketiga, ada Lembah Harau. Nah, ada juga Pantai Tanjung Tinggi, Sungai Asahan, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi. Sebetulnya masih banyak lagi ya yang belum Ibu sebutin, ini hanya sebagiannya saja. Nah, yang kedua, Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ada Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Lembah Panyaweyan, Pantai Pangandaran, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Citarum. Nah, itu di Pulau Jawa ya. Kita ke Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan kenampakan alamnya ada hutan hujan tropis, ada pantai Derawan, ada Bukit Kelam, ada Gunung Bukit Raya, dan Sungai Kapuas. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi ada apa aja ya? Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ada Gunung Latimojong, ada Gunung Lokon, ada Lembah Rama, ada Pantai Losari, ada Sungai Poso, dan ada Sungai Malili. Selanjutnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Rinjani. Nah, ini Gunung Rinjani ya. Pantai Lombok, Pantai Nusa Peninda, dan Sungai Badung.
Lalu di Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua ada penampakan alam apa aja ya? Ada Gunung Jayawijaya. Nah, Gunung Jayawijaya ini adalah satu-satunya gunung yang ada di Indonesia yang terdapat lapisan es di puncaknya. Satu-satunya ya di Indonesia, nggak ada lagi. Kemudian ada Pantai Raja Ampat, ada Lembah Baliem, ada Sungai Baliem, dan Sungai Digul. Nah, itu semua penampakan alam di berbagai pulau di Indonesia. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Indonesia juga sangat kaya dengan flora dan faunanya. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Nah, berdasarkan curah hujan, kelompok flora di Indonesia, flora itu tumbuhan ya. Kelompok flora di Indonesia berdasarkan curah hujannya dibagi 4. Ada hutan hujan tropis, ada sabana, ada stepa, ada hutan bakau. Nah, hutan hujan tropis ini terletak di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Lalu ada juga sabana. Sabana ini terletak di Nusa Tenggara Barat. Ada juga stepa. Nah, stepa ini bisa ditemui di Nusa Tenggara Timur. Dan ada hutan bakau. Nah, hutan bakau ini tumbuh di daerah pantai Jawa, Papua, dan Sumatera bagian timur. Selanjutnya kita ke kelompok fauna di Indonesia. Nah, fauna itu hewan ya. Fauna. Kelompok fauna di Indonesia terbagi 3. Ada fauna Indonesia bagian barat, disebut tipe asiatis. Terus ada fauna Indonesia bagian tengah, tipe peralihan. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur, yaitu tipe australis. Nah, di sini bisa dilihat contohnya. Tipe asiatis ada gajah, harimau, orangutan, banteng, badak, dan beruang. Lalu tipe peralihan ada komodo, anoa, biawak, dan burung maleo. Lalu tipe australis ada kanguru, kuskus, landak Papua, burung cendrawasih, dan burung kasuari. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus kita syukuri. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya kekayaan alam di negeri ini merupakan pencerminan dari sila pertama Pancasila. Selain itu, kekayaan alam juga harus kita lestarikan. Menjaga kelestarian kekayaan alam di negeri ini pun merupakan sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila, yaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Nah, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap Pancasila. Bisa dilihat, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Nah, nilai yang terkandung di dalam sila pertama yaitu berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti menghargai agama orang lain, tidak memaksakan agama orang lain untuk mengikuti agama kita. Lalu sholat, melakukan ibadah. Nah, itu termasuk contoh dari sila ke-1. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan rantai. Nah, sila kedua ini bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Jadi semua manusia itu sama derajatnya ya. Gak boleh membeda-bedakan orang, gak boleh membeda-bedakan teman. Selanjutnya di sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, sila ketiga ini memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu, berhubungan dengan kenegaraan, bela negara, cinta tanah air. Nah, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng.
Sila keempat ini mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi di setiap ada permasalahan harus diselesaikan dengan musyawarah. Contohnya pemilihan presiden, pemilihan ketua kelas, itu harus musyawarah ya. Kemudian sila kelima ada padi dan kapas. Sila kelima ini bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung pada setiap Pancasila. Sampai di sini pembelajaran dari Ibu. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.